Pemirsa, pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran perlindungan atas produk kecantikan dihentikan sementara tadi malam karena Dr. Richard Lee mengaku tidak enak badan. Pemeriksaan pun dijadwalkan kembali pada minggu depan. Polisi menghentikan sementara pemeriksaan Dr. Richard Lee yang tersandung kasus dugaan pelanggaran perlindungan atas produk treatment kecantikan yang dilaporkan Dr. Samira Farahnas alias Dokter Detektif. Pemeriksaan dihentikan lantaran Dr. Richard Lee merasa kurang enak badan. Pemeriksaan yang dilakukan pukul 14 direncanakan mencangkup 85 pertanyaan. Namun pukul 22, penyidik baru merampungkan 73 pertanyaan. Penyidik pun memutuskan pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan untuk menuntaskan sisa pertanyaan yang belum selesai. Meski Dr. Richard Lee sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Desember 2005 lalu, namun belum dilakukan penahanan. Alasannya karena ia dianggap kooperatif dan selalu hadir saat diminta penyidik. Perseteruan antara dua dokter kecantikan ini bermula dari obat dan treatment kecantikan. Pertikaian terus melebar hingga berujung saling lapor ke polisi antar keduanya. Dr. Richard Lee tidak sendiri, karena Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Richard Lee. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita petugas kebersihan tewas ditabrak mobil saat sedang menyapu jalan di Kalideres, Jakarta Barat. Pengemudi mobil diduga tidak konsentrasi hingga melaju ke pinggir jalan. Mobil yang mana, Bang? Mobil yang mana, Bang? Satu mobil menabrak mobil lain yang sedang parkir di bahu jalan perumahan Citra 6, Kalideres, Jakarta Barat. Seorang wanita penyapu jalan bernama Titi, 56 tahun, turut tertabrak hingga tergeletak tidak sadarkan diri. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit, namun meninggal dunia dalam perjalanan karena luka parah di kepala. Menurut saksi mata, mobil yang menabrak melaju dari arah Rawabuaya menuju lokasi kejadian dan diduga kurang konsentrasi saat mengemudi. Buah saya ngerawat taman sebelah kiri. Sampingnya ada mobil parkir warga itu. Terus habis ngantem mobil itu yang dari arah Rawabuaya ke Citra 3 ngantem mobil warga. Terus buang kiri kena gardu listrik sama anak buah saya itu. Sampai anak buah saya meninggal. Kedua mobil yang ringsek kemudian dibawa ke unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan pengemudi mobil yang menabrak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan puluhan ton cabai menabrak sepeda motor di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang wanita pemotor tewas. Bermuatan puluhan ton cabai menabrak pemotor hingga korban terlempar sejauh 5 meter. Truk ringsek setelah menabrak pohon. Sepeda motor korban sempat terjepit di kolong truk. Korban pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara sopir truk terluka parah. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan cabai melaju dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto. Truk oleng hingga masuk jalur berlawanan hingga menabrak motor korban. Pemirsa, lagi seorang pemotor masuk tol Tomang Kebonjeruk. Dalam video ini, seorang pengendara mobil merekam pemotor yang masuk jalan tol Tomang Kebonjeruk. Polisi mengejar pemotor tersebut dan belum diketahui alasan pemotor tersebut masuk tol, namun aksi ini membahayakan pelaku serta pengendara lain tentunya. Informasi seputar pencurian, pemirsa, butuh uang memperbaiki motor yang mogok. Seorang pria nekat menggasak uang dalam kotak amal masjid di Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung aksi pelaku berhasil dipergoki pengurus masjid. Dalam
Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik pelaku pencurian uang kotak amal di dalam masjid tertangkap. Petugas takmir masjid dan warga di kawasan Desa Bungorasi, Waru, Sidoarjo. Pelaku IR, 30 tahun, warga Desa Paragargo, Wagir, Malang ini awalnya berusaha melarikan diri setelah aksinya terpergok. Beruntung pelaku tak langsung dihakimi. Petugas Babin Kaptipmas yang tiba di lokasi menggiringnya ke Mapolsek Waru. Diketahui pelaku nekat melakukan aksi pencurian kotak amal menggunakan lidi karena butuh uang mendadak untuk memperbaiki motornya yang mogok. Dalam posisi butuh uang untuk membenahi kendaraannya, informannya, tapi kita tidak bisa percaya begitu saja. Kita dalami motif daripada pelaku melakukan perbuatan tersebut. Kini pelaku diamankan di sel tahanan Mapolsek Waru. Sementara polisi tengah mengembangkan kasus tersebut karena diduga pelaku telah berulang kali melakukan aksi pencurian uang kotak amal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 9 remaja terekam CCTV menyerang toko kelontong dan sejumlah remaja yang sedang nongkrong di Takalar, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan tersebut, 2 orang korban terluka akibat terkena sabetan senjata tajam pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan aksi penyerangan yang dilakukan oleh 9 kawanan remaja dengan menggunakan senjata tajam di salah satu toko kelontong di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Para pelaku tiba-tiba menyerang sejumlah remaja yang sedang nongkrong di depan toko dan melakukan pengerusakan barang hingga sepeda motor korban. Akibatnya 2 orang korban mengalami luka sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit Kabupaten Takalar. Polisi berhasil meringkus 4 dari 9 terduga pelaku bersama barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku menyerang dan menganiaya korban. Ironis, motif penyerangan karena ingin balas dendam namun salah sasaran. Yang menjadi korban ada 2 orang yang luka. 2 orang korban. Lukanya pada bagian apa saja tuh? Lukanya pada bagian kepala dan kaki. Polisi hingga kini masih mengejar pelaku lain yang diduga ikut melakukan pengerusakan toko disertai penganiayaan. Akibat perbuatannya, keempat pelaku kini dijerat dengan pasal tentang pengerusakan dan penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, pasar otomotif Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penjualan mobil nasional merosot tajam hingga menyentuh level terendah dalam 5 tahun terakhir. Adapun penjualan dari dealer ke konsumen, angkanya hanya mencapai 739.977 unit selama 11 bulan tahun 2025. Pasar otomotif Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penjualan mobil nasional merosot tajam hingga menyentuh level terendah dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, secara kumulatif wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer periode Januari hingga November 2025 mencapai 710.084 unit. Padahal periode yang sama tahun lalu bisa menembus 785.917 unit. Artinya ada penurunan pasar sebesar 9,6%. Kemudian retail sales atau penjualan dari dealer ke konsumen angkanya mencapai 739.977 unit selama 11 bulan tahun 2025. Di periode yang sama tahun lalu, hal ini bisa menembus 807.586 unit, ada penurunan 8%. Adapun untuk tahun 2026, Gaikindo masih menggodok target penjualan mobil di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, membuat mobil sebagai barang tersier bukan lagi menjadi prioritas utama.